Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita perwakilan dari kelompok 1 ingin mengajak kalian untuk menonton podcast yang bernamakan GC, Generasi Cerdas, yang akan membahas sebuah tema yaitu salah satu momen penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Mau tahu keseruan kita? Yuk ikutin. Oke guys, jadi kita udah sama teman-teman kita nih. Sebelum jauh ke podcast, perkenalan dulu. Dimulai dari kita berdua. Perkenalkan, nama saya Sinta Putri Utami. Perkenalkan, nama saya Nur Hayani. Perkenalkan, nama saya Ipi. Perkenalkan, nama saya Saiful. Perkenalkan, nama saya Keisha. Perkenalkan, nama saya Ada Kirana. Perkenalkan, nama saya Kamilia. Sebagai negara yang merdeka, bangsa Indonesia memiliki pedoman berkehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tapi tahu gak sih kalian kalau Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak selalu sama sejak pertama kali dirancang. Jadi ada beberapa kali amandemen besar yang dilakukan dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Nah, ada yang tahu gak di sini apa sih perubahannya dan isinya? Tapi sih Nur, sebelum menyebutkan isi amandemen, aku mau ngasih tahu dulu nih definisi amandemen. Jadi, amandemen adalah tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara, dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari naskah konstitusi asli. Di Indonesia, amandemen dalam UUD 1945 harus dilakukan dengan berpedoman pada aturan dan kesepakatan dasar. Nah, kalau isi amandemen itu ada 4. Yang pertama ada amandemen 1, yang pertama kali dilakukan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR. Dalam amandemen tersebut menyempurnakan 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Kemudian yang kedua ada amandemen 2 yang dibentuk pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 dalam sidang umum MPR. Pada undang-undang tersebut terdapat 15 pasal perubahan atau tambahan, serta tambahan dan perubahan 6 bab. Yang ketiga ada amandemen ketiga yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001 dalam sidang umum MPR. Terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Yang terakhir ada amandemen 4 yang terjadi pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002 pada sidang umum MPR. Terdapat 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan dan 2 perubahan 2 bab. Tapi kenapa ya Undang-Undang Dasar 1945 harus mengadakan amandemen atau perubahan? Nah, salah satu alasannya adalah untuk menjawab tantangan zaman. Reformasi tahun 1998 menjadi pemicu utama karena masyarakat menuntut perubahan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Kalau tujuannya kenapa UUD 1945 dirubah, ya karena untuk menyempurnakan aturan dasar seperti kedaulatan rakyat, tatanan negara, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum. Gitu. Jadi apa aja sih yang berubah dari amandemen? Secara garis besar, ada beberapa poin penting yang harus kita catat. Yang pertama, ada pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebelum amandemen tidak ada aturan yang jelas mengenai ini. Kedua, penguatan lembaga legislatif, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan sekarang lebih berfungsi sebagai lembaga bikameral dengan DPD dan DPR. Ketiga, ada hak asasi manusia, ditambahkan pasal-pasal baru yang mengatur HAM secara eksplisit. Keempat, desentralisasi otonomi daerah menjadi lebih jelas untuk mendukung pembangunan daerah. Kelima, pemilu langsung. Presiden, wakil presiden, dan kepala daerah kini dipilih langsung oleh rakyat. Lalu apa sih dampak dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini? Ada banyak yang melihat bahwa amandemen ini sebagai langkah maju dalam demokrasi Indonesia karena peran masyarakat kan lebih besar untuk memilih pemimpin mereka, dan karena itu juga hak-hak warga negara juga terlindungi. Tapi kan pasti juga ada tantangannya yang muncul, kayak
konsistensi penerapan desentralisasi atau munculnya konflik kepentingan di antara lembaga negara. Ya, gitu. Jadi sesi podcast kita udah selesai nih. Sebelum ditutup, kita kasih kesimpulan nih. Seiring dengan perkembangannya zaman, perubahan dalam konstitusi memang tidak bisa dihindari. Namun perlu diingat bahwa setiap perubahan harus mengutamakan kepentingan rakyat dan menjaga keutuhan negara itu sendiri. Kita sebagai generasi muda punya peran penting nih untuk terus memahami, mengawasi, dan menjaga konstitusi kita. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan podcast kami dari awal hingga akhir. Semoga podcast ini bisa menambah wawasan kita semua mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan lupa untuk like, Komen, share, and